Ya kalau lu lihat, gue bilang, Pak, lihat kemasan rokok ini. Tulisannya, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, impotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Kenapa dia legal? Ganja ilegal. Kalau saya boleh milih, Pak, saya lebih baik mikir saya lemot daripada impoten. Benar? Setidaknya, gue masih bisa bikin anak walaupun lama. Benar ya gue? Ya ilah, ngisep ganja bikin mikir lemot, sob. Yang ini kan bikin mati, bikin impoten. Gue tetap bisa punya anak walaupun gue mikirnya lama. Masuk kamar, mainin musik. Geregetan. Enggak. Gue ganti. Masuk kamar. Lagu apa sih yang romantis yang enak untuk bercinta? Piring berdua. Astaga Tuhan. Woi, bercinta bukan mabuk di puncak. Misalnya treo, let's make love. Iya kan, misalnya kan, perempuannya ada di tempat tidur, laki-lakinya datang. Dia ngomong, sayang, aku ingin bercinta dengan kamu malam ini. Istrinya bilang, kamu ingin aku ngapain sayang? Lakinya bilang, aku ingin kamu aku ingin kamu. Oke. Aku ingin kamu buka baju. Dia buka baju. Rambutnya digini. Perempuan tahu sekali bikin laki-laki gitu. Perempuan kamu giniin kan rambutnya. Semua iklan shampoo atau apapun. Dan anehnya laki-laki gondrong juga suka melakukan hal yang sama. Dan itu membuat gue geli. Terus gue laki-laki, please lu boleh gondrong tapi gak semuanya lu ikut-ikutin kali. Maksudnya perempuan lagi ngikat rambut bagi gue seksi. Tapi laki-laki lagi melakukan itu geli. Dengan tato di sini, I'm too sexy for my love. So gay. Nah, tapi ya itulah, maksud gue masuk akal nggak? Makanya gue bilang, kalau misalkan kita nggak bisa nemu alasan kenapa ganja itu legal, ya legalkanlah. Dan gue kasih tahu kenapa ganja itu legal. Tahukah lo bahwa ganja itu, seratnya itu kalau dipakai untuk bikin baju, kualitas nomor 1. True story, betul? Nah, zaman dahulu, true story, lu bisa Google ini, atau Yahoo, atau Alta Vista, atau apapun yang lo mau. Anak lama Alta Vista ya, sob. Yoi, zamannya internet masih di perpus ya. Alta Vista. Tapi umur gua muda. Jangan gitu, Bang. Tadi gua mau ngomong apa? Ketawa di benyi beng. Aduh. Bikin gua lemot. Story. Apa? True story. True story. Bukan. Oh iya. Sorry. Bentar. Iya, jadi kalau misalkan lu cari-cari dulu, petani kapas di Amerika Serikat merasa terancam dengan orang yang bertani daun ganja. Ini sebelum semuanya ilegal. Kenapa? Karena mereka kalah bersaing dalam bisnis pakaian. Kemudian para petani kapas protes sama Kongres Amerika Serikat, lu harus melakukan sesuatu, kalau enggak industri ini mati. Dan lu bisa cari, Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengilegalkan ganja. Jadi ganja ilegal itu adalah karena ada sebuah negara besar yang gak mau kita kaya. Dan itu yang harus kita lawan. Ketimbang tiba-tiba jadi demonstrasi seperti ini. Yang gue cuma pengen ngasih ilmu gue, lu jangan kesini ketawa-tawa doang, maksud lu pulang dengan sesuatu. Dan gue gak benci Amerika, gue suka dengan Amerika. Gue membuka, Amerika mau berdagang dengan kita, silahkan. Tapi konteksnya, lu beli barang gue, bukan gue beli barang lu. Kalau mau, gue bisa konsumsi bokep lu. Nah, kayak gini. Gue main bilang, ada orang nanya sama gue di Twitter. Gue nggak, tentunya Twitter nggak ada nadanya, tapi dia bernada begitu penuh kebencian. Dia bilang, apa sih sebenarnya? Gue membaca nada Twitter tuh dari tweetik, dari fotonya. Kan ada tuh yang mukanya begini gitu. Jadi kayaknya apapun dia tulis di Twitter tuh kayaknya serius gitu. Dan ada orang yang di avatar Twitternya, sehingga apapun yang dia sebut di situ kesannya serius.
Ada orang ngomong sama gue, dia bilang, apa sih sebenarnya benefit stand up comedy untuk Indonesia? Pengen tahu, gue pengen tahu. Tentu gak sepanjang itu karena itu lebih dari 140 karakter. Tapi pakai tweet liner, oh sayang, ada sesuatu yang disebut dengan belum. Lah, lu nyimeng ya? Enggak, gue bilang, ini penting sekali, ini untuk semua orang yang lagi membesarkan stand up comedy Indonesia, ini penting. Stand up comedy itu mengajarkan kita untuk tidak sensi, mengajarkan kita untuk menertawakan diri sendiri, dan itu penting. Tepuk tangan untuk stand up comedy. Kenapa? Indonesia adalah negara yang masyarakatnya terlalu sensi, sehingga apapun terlalu banyak jadi masalah, sehingga apapun berantem. Terlalu banyak kita berantem sehingga kita habisin waktu untuk bersatu melakukan sesuatu. Karena itu stand up comedy itu penting. Orang Indonesia itu sensi. Misalnya, dan itu sering sekali terjadi. Gimana makan masakan tante pada malam hari ini, nak? Si anaknya, enak tante, tapi apa? Tapi apa? Kurang tante kasih makan. Atau misalkan lagi meeting, lu lagi meeting berlima gitu kan, so ada orang datang, sok gue ada ide, gimana kalau misalnya kita A, B, C, D, E, F, G, H, I. So ada teman-teman lain dari sini, oh iya, bagus sih ide lu men, tapi kita ada keputusan untuk melakukan huruf Z. Terus dia bilang, oke. Kalau lu gak mau pakai ini, oke, lu jangan marah, sob. Nggak, gue marah. Sebelahnya gue sama lu gak bercanda. Marah. Gitu aja marah. Paling sebel orang kayak gitu. Gitu aja marah. Oh, shut up. Dia marah lah kalau kayak gitu terus. Tapi gue wajar kalau masyarakat Indonesia itu adalah orang-orang yang sensi. Kenapa? Karena pemimpinnya sensi. They say a leader is a dealer in hope. Dan kalau misalkan seorang presiden lebih banyak menjajakan prihatin daripada optimisme, ya prihatin negaranya, betul? Kalau ada genre atau aliran musik, aliran dalam kepresidenan, Bapak SBY itu pasti emo. Gue pengen sebut slow rock, tapi sebenarnya tidak ada rokok slow rock. Beliau itu emo. Terlalu banyak hal-hal yang beliau pikirin, hal-hal kecil, dibikin lagu. Lu tahu nggak? Pak SBY ini mau ngeluarin album keempat dalam 2 masa kepemimpinan, berarti 10 tahun 4 album, 2,5 tahun sekali. Lebih banyak dan lebih produktif dia daripada musisi beneran. Selain ngeliat itu, dia udah bikin album lagi. Kakak harus buka baju, kakak bilang, Big Bin. Mirip gak gue sama kakak? Oke, gue bisa beresnya. Ini gampang sayang, ini gampang. Katanya lu pikirin baik-baik. Orang presiden Amerika Serikat juga, misalkan ada presiden dari negara yang sangat, misalkan Rusia gitu. Apa yang Anda banggakan dari presiden Anda? Presiden saya punya 4 album. Presiden Rusia bilang, presiden lu gak kerja? 4 album dalam 10 tahun. Maksud gua Pak Presiden SBY ini karena gua sayang sama Pak Presiden. Kalau misalnya Bapak punya waktu kosong, Pak, tidur Pak, kantongnya Pak. Tidur. Gak usah bikin album, Pak, gua sayang. Atau kalau misalkan Bapak punya billboard, tolonglah di Temen gua ngeliat billboard ada Presiden SBY, temen gua nanya sama gue, Sob, lagi ada diskon ya? Gak tahu kenapa emang itu pas SBY bawa kantong di sini. Semua parah. Bukan gue, temen gue. Karena gue tahu ada yang ngerekam ini. Enggak. Gue kesal sama lo. Kita harus manfaatkan kebebasan berpendapat ini. Tepuk tangan dong.